di Tuhannya kakak itu apa namanya ini apa namanya ini Kristen itu juga terbagi-bagi ya kak ya. Kristen tidak pernah terbagi-bagi bang. Kristen itu satu. Kita satu di dalam Tuhan Kristus. Katolik. Kalau Kristen sejati bang nggak ada yang terbagi-bagi. Kalau dia percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa, mau dia bergereja dimanapun nggak pernah terbagi-bagi bang. Kami itu tetap fokus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena nanti di hari zaman ya, Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih kamu dari gereja mana. Oh kamu dari gereja Protestan ya? Oh hanya gereja Protestan yang masuk. Kalau Katolik jangan. Nggak ada seperti itu. Makanya dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ya, menyembahlah Tuhan yang esa itu, namanya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Oh iya begitu ya. Karena gereja itu adalah kami sendiri bang. Umatnya Tuhan Yesus, bukan gedung gereja. Gedung gereja itu fisik itu yang bentuk bangunan rumah itu bukan gereja, itu gedung. Kenapa disebut gereja? Karena di situ orang-orang gereja berkumpul memuji memuliakan Tuhan Yesus. Gereja yang sesungguhnya adalah kami umatnya Tuhan Yesus, tidak pernah terbagi, tidak pernah terpecah. Makanya kalau dia sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dan percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa, dia tidak akan membantah apa yang kami beritakan di sini, karena kami memberitakan apa yang diajarkan para rasul, yaitu di 2 Tesalonika 2. Udah jelas ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16, ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi para rasul itu mengajarkan apa? Baik secara lisan maupun tertulis. Ya, rasulnya di situ. Ayat 16. Dan rasulnya kakak yang Tuhan kita. Rasulnya bentar kakak dulu, abang. Percaya dengan nabi siapa kak? Rasulnya. Semua rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, mereka mengajarkan apa? 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi para rasul itu mengajarkan Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa maupun Putra. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Kenapa? Dia adalah Allah yang esa. Yudas 1 ayat 25. Tuhan Yesus Kristus itu kak apa namanya ini kan sebelumnya kan agamanya kan ada beberapa kitab ya. Kitabnya kakak ini merujuk kepada kitab Injil ya kak. Iya, Alkitab kami itu ada 66 kitab yang ditulis para nabi dan para rasul. Karena penulis Alkitab itu, penulis Holy Bible, ada 40 nabi dan rasul. Dan 40 nabi dan rasul ini hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, tetapi mereka kalau Holy Bible ya gimana? Saya rasa bahwa di Kristen ya, di Kristen itu adalah dia kitabnya adalah Injil ya kak ya. Kitab kami itu ada 66 kitab, terdiri dari kitab Pentateuk atau kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis Nabi Musa. Ada kitab Mazmur yang ditulis Raja Daud. Ada kitab Amsal, kitab Hikmat yang ditulis Raja Salomo. Ada kitab Yesaya, Yeremia yang ditulis Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Ada kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya. Kemudian juga ada kitab Injil, yaitu 4 Injil sinoptik. Ada kitab surat-surat umum, yaitu yang ditulis Rasul Paulus, dan ada kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes, dan ada kitab Kisah Para Rasul. Jadi 66 kitab ini itu ditulis dari rentang waktu yang berbeda. Tapi kenapa kan tidak kita kemasukan Al-Quran? Ya karena kitab kami bukan Al-Quran. Tidak kak, tapi kan sebenarnya kan ada kitab Zabur, Taurat, Injil, tapi kan ada juga kitab, salah satunya adalah Al-Quran kak. Kenapa tidak dimasukkan di situ kak? Ya karena Al-Quran itu bukan firman Tuhan Yesus Kristus. Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus Kristus. Sudah fix, sudah final. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Karena ada firman Tuhan di Wahyu 22 ya. Di Kejadian 1, kepada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ditutup dengan apa? Sebentar. Kan Tuhan
Sebelum kan Alah. kitab Taurat, kan kita sebelum ada kan kali pertama kan kitab Sabur, baru kitab Taurat, baru kitab Injil. Ya. Itu kan kitab Taurat, Sabur, Injil, ya. Nah, saya rasa bahwa sebenarnya itu kitab itu kalau saya pemahaman kakak seperti ini kak, saya mau tanya kak, pemahaman kakak itu sebenarnya ada berapa sih agama di dunia? Agama di dunia ini ribuan, tetapi yang terbukti Sang Pencipta, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Pengasih, Maha Pengampun hanya Tuhan Yesus Kristus. Berarti kakak di sini jadi agama itu ada dua kak, agama Ardi, ya agama Ardi ya, dan agama zaman. Apa itu bang, agama Ar dan agama zaman? Jadi agama zaman itu kak adalah agama yang diturunkan seperti dengan kitab Taurat. Kitab Taurat adalah setelah turunnya kitab Taurat maka ada turun kitab Sabur. Kitab Sabur ini adalah pelengkap daripada kitab Taurat. Nah, kemudian setelah kitab Taurat tidak berlaku maka turunlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah kitab Nabi Isa adalah penyempurna daripada Taurat dengan Sabur, kemudian Injil. Setelah nanti Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak meninggal ya, kalau menurut Islam itu dalam sejarah Islam dia tidak meninggal, maka turunlah Nabi Muhammad SAW penyempurna daripada kitab-kitab ini, yaitu adalah Al-Quran penyempurna. Makanya kak ini kan kitab ini cuma ini meluruskan juga sih sebenarnya, sama-sama kita berbeda, sama-sama ada pendapat kita. Makanya kakak yang kita pegang kakak itu adalah mengakui, sudah betul kakak mengakui bahwa adanya kitab Sabur, Taurat dan Injil itu adalah pengakuan. Tapi kekurangannya kakak adalah tidak mengakuinya sebagai Al-Quran, juga adalah sebagai penyempurna daripada kitab-kitab kakak sebelumnya. Ya, makanya itu disinilah kita harus sebenarnya adalah membuka lebar-lebar pemikiran kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir. Al-Quran itu adalah kitab terakhir dan penyempurna. Ya, jadi kitab. Itu kan klaimmu, itu klaim sepihak. Itu versimu. Itu versimu. Sama aja dengan itu kakak. versimu. Juga begitu juga, itu saya juga dengan persepsinya kakak. Loh, sekarang gini, kamu bilang kitabmu terakhir, berarti kan Alkitab yang terlebih dahulu ada. Iya, Di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab, dengar dulu bentar. Di dalam Alkitab, orang Islam tidak Alkitab tidak pernah menubuatkan ada lagi kitab selain Alkitab, yaitu Al-Quran, gak pernah. Kak, Bahkan Tuhan Yesus yang adalah Sang Pencipta itu sendiri berjanji dia tidak akan pernah memilih nabi atau memilih rasul di luar bangsa Israel. dengar kak, dengar. Dia tidak akan pernah memberikan hukumnya, firman-firmannya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Makanya tidak mungkin, karena gini, sebentar. Dengar dulu kak. Sebentar dulu. Kamu tadi saya sudah saya biarkan bicara, itu pun bicaramu ngawur tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil ya. Kitab Injil kami tidak pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil kami itu adalah ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Pencipta segala sesuatu yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya melalui karyanya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup abadi selama-lamanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Kemudian kalau Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa, itu tentang nubuatan Mesias yang akan memberikan darahnya kepada kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mazmur, di kitab Mazmur, Tuhan Yesus Kristus adalah Elohim itu sendiri berjanji di Mazmur 147 ayat 19-20, dia tidak akan pernah memberikan firman-firmannya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Makanya kitab itu semua dari bangsa Israel, nggak pernah dari bangsa lain. Itulah kenapa kami nggak percaya kitab-kitab dari manapun selain dari Israel. Karena apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Jadi itu tadi versimu bang, kamu bilang kitabmu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Biarkan itu imanmu, nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Elohim itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri, fix menyatakan dia tidak pernah memberikan firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Makanya kitab suci itu hanya berasal dari Israel. Oke, giliran saya lagi kak, giliran saya lagi kan. Kita sebagai orang Islam di rukun iman itu tidak dikatakan orang beriman sebagai orang Islam ketika dia tidak meyakini kitab-kitab terdahulu. Nah, itulah sempurnanya Islam. Karena kenapa? Karena dia meyakini kitab-kitab terdahulu.
yaitu adalah Taurat, Zabur. Bahkan kita adalah semuanya kita itu adalah mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah nabi. Ya. Apa yang disempurnakan? Disempurnakan tentang pertama, disempurnakan tentang ketuhanan, bahwa Nabi Isa adalah merupakan hamba, adalah tidak lepas daripada hanyalah seorang rasul. Karena kenapa? Allah itu adalah menyempurnakan penciptaannya. Pertama, Allah menyempurnakan tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, adalah Nabi Adam. Kemudian Hawa diciptakan tanpa ada seorang ibu. Nah, kemudian Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak. Dan kita semua ini adalah pelengkapnya yang telah disempurnakan, ada bapak, ada ibu. Makanya kalau ada sekarang itu yang lahir tanpa bapak, dia ingin mengikuti daripada Nabi Isa, berarti itu adalah sudah salah persepsi. Makanya kita sebagai orang Islam adalah tidak dikatakan orang beriman ketika dia tidak meyakini kitab-kitab terdahulu. Disitulah, karena disitulah egoisnya orang-orang. Kalian disitulah egoisnya karena kalian tidak mempercayai kitab-kitab terdahulu, tidak mempercayai kitab Al-Quran. Berarti sama dengan hanya Anda adalah rakus dengan kekuasaan, karena tidak mengakui kecuali daripada dirimu sendiri, tidak mengakui bangsa Kok kamu lain. pula ini bilang adalah rakus? seorang rasul. Abang, kitabmu itu, mohon maaf, bukan menyempurnakan. Kalau kitabmu itu menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil, harusnya kalian meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sang pencipta segala sesuatu, sang juru selamat. Karena di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, tidak. Sebentar dulu, sabar. Justru kita Sebentar, Allah. bentar dulu. Ini saatnya saya berbicara. Tadi saya sudah izinkan kamu berbicara. Bentar, sabar. Tadi kamu sudah saya izinkan bicara. Ini sekarang giliran saya. Quran itu bukan menyempurnakan. Kalau menyempurnakan artinya apa yang tertulis dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu semakin ditinggikan lagi. Di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, sang pencipta segala sesuatu, sang juru selamat dunia itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Al-Quranmu, kalau dia menyempurnakan, harusnya makin meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Al-Quranmu, bentar dulu, sabar dulu. Quranmu itu bukan menyempurnakan, tapi menentang hukum Taurat, Zabur, dan Injil. Karena dalam Taurat, Zabur, dan Injil, untuk bisa mengampuni dosa, itu harus melalui. Bentar dulu, Bang. Sabar, Bang. Ini giliran saya, nanti saya izinkan kamu bicara. Di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, untuk mendapatkan pengampunan dosa harus melalui penumpahan darah. Makanya darah yang tertumpah yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah yang mengampuni dosa kita. Tetapi kita mau mengatakan cara mendapatkan pengampunan apa? Mendapatkan pengampunan dosa apa? Dengan cara bagaimana? Bagaimana bisa mendapatkan pengampunan dalam kitabmu? Dengan istighfar, berdoa kepada Allah. Nah, makanya menentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dalam Taurat, Zabur, dan Injil, untuk mendapatkan pengampunan dosa harus melalui penumpahan darah yang suci. Sementara kita mau mengatakan istighfar, bertobat. Ya, makanya di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, dalam Islam itu adalah penumpahan darah, dalam Islam itu adalah kurban, berkurban, penumpahan darah. Iya, makanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang memberikan darahnya bagi kita. Iya, bukan kami. Cara mendapatkan pengampunan itu adalah melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Ada orang yang mau berkorban darahnya. Tidaklah. Coba kalau kau dirimu mau tidak berkorban darahmu dengan keluargamu, tidak bakalan lah. Iya, makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa berkorban untuk kita. Bentar dulu, sabar Bang, jangan kejang-kejang. Makanya untuk mendapatkan pengampunan dosa hanya melalui darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Nah, sedangkan Quranmu mengatakan dia tidak tersalib. Jadi Quranmu itu bukan menyempurnakan, tapi menentang isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi bukan menyempurnakan. Kalau menyempurnakan itu hanya klaim sepihak, tapi uji dulu isinya apa. Masa ada orang yang membunuh Tuhannya? Iya. Terus makanya kitabmu itu menentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil, menentang sejarah Israel.
Bukan Nah, itu dulu. menyempurnakan. Masa ada orang yang masa ada rela tidak kau membunuh Tuhanmu sendiri. Tuhan Rela Yesus tidak kau Kristus membunuh sudah Tuhanmu memberikan sendiri. kita pengampunan melalui Ya. karyanya di atas kayu salib. Kita mau Tunggu datang dulu. mengatakan dia tidak disalib, berarti kan menentang, bukan menyempurnakan. Mikana, dengar dulu Mikana. Mau tidak Mikana sebagai korban mau dijadikan salib untuk menebus dosa-dosa orang lain? Mau tidak? Loh, saya tidak bisa menebus dosa karena saya manusia berdosa. Saya bukan Tuhan yang bisa menebus, yang bisa menebus dosa, yang bisa menebus manusia berdosa, yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta, dan itu sudah kita dapatkan melalui Tuhan Yesus. Masa bisa kuliah Kemudian Tuhanmu? juga gini, kamu bilang kita mau Bisa menyempurnakan. tidak kuliah Kamu bilang tadi, kamu bisa kuliah. sebentar dulu Bang. Jadi gini Bang, jangan kamu mengklaim kita mau menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Kaji dulu isinya Taurat, Zabur, dan Injil apa Bang. Kita mau itu, mohon maaf dengan segala hormat, bukan menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil, tapi menentang semua isi di dalamnya. Karena dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu Sang Pencipta itu Tuhan Tidak. Kristus. Dulu Dia dulu, Sang Juru Selamat melalui karyanya di atas kayu salib. Nah sementara kita mau menentang itu, Tunggu dulu. Tunggu dulu. bukan menyempurnakan Bang. Kasih lewat lagi saya cerita tuh kan dari tadi. Kemudian tadi kamu bilang Hawa Bang, Hawa di mana tertulis dalam kitabmu Hawa Bang? Bang, tunjukkan dulu Bang di dalam kitabmu Hawa tadi Dengar kamu dulu. bilang di mana tertulis emang? Di mana tertulis dalam kitabmu ada Hawa Bang? Dengar dulu, jangan dulu. Di mana- Dengar dulu, di mana Chan. tertulis, Bang? Kan tunggu dulu. Itu kan penciptaan manusia kan? Penciptaan manusia, awal penciptaan manusia. Ya, dengar dulu. Ini yang pertama. Kembalikan dulu Iya, di mana tertulis nama Hawa di dalam kitab Abang? Tunggu dulu, Mikana jangan dulu geser ke situ dulu, geser satu poin dulu, jangan lari-lari dong. Satu dulu, ini belum selesai. Contoh Mikana. Udah selesai yang Mikana, tadi. mau tidak? Sebentar dulu, saya mau tanya dulu Mikana, mau tidak Mikana? Masa ada Tuhan yang nampak berwujud? Dan masa mau Tuhanmu, sedangkan ciptaannya Allah, ciptaannya Tuhan adalah ada satu ciptaannya Tuhan yang tidak bisa kau lihat, tapi bisa kau rasakan. Sedangkan ketika ingin kau melihat ciptaan Tuhan, maka kau akan hancur. Contohnya Mikana dapat merasakan angin kan? Mikana dapat merasakan angin. Tapi apakah Mikana dapat melihat wujudnya angin? Apa Mikana dapat melihat wujudnya angin? Udah. Jadi Kemudian Abang, selanjutnya, tunggu dulu. Selanjutnya, seperti dengan kentut. Kentut, apakah bisa Mikana merasakan baunya kentut? Tapi apakah bisa Mikana merasakan wujudnya? kok lagi ke fart? Jadi gini Bang, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Memang kemuliaannya, wajah yang sesungguhnya nggak bisa kita lihat, nggak akan mampu kita. Tapi dia bisa menyatakan diri. Makanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada umat Israel, kepada para nabi, kepada para rasul. Jadi itu yang disalib siapa? Tuhan Yesus Kristus lah yang disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Sama tidak bakal. Ya makanya kitabmu itu menentang Taurat, menentang Taurat, Zabur, dan Injil, menentang fakta sejarah. Berarti terlihat dong kalau begitu. Nah sekarang tunjukkan dulu nama Hawa dalam kitabmu saudaraku. Jangan, enggak usah dulu, ini dulu nama Tuhan, Oh, sebentar alah. nama Hawa. Sebentar Ya tunjukkan nama dulu, Hawa. katanya menyempurnakan. Mana nama Hawa? Itu penyempurnaan penciptaan manusia. Dengar Oh ya, manusia diciptakan masa keberapa? Manusia diciptakan masa keberapa itu sama awal Tuhanmu? penciptaannya. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu. Yang saya tanya, manusia diciptakan masa keberapa? Manusia Apanya? diciptakan masa keberapa? Manusia diciptakan masa keberapa? Pada saat penciptaan surga. Pada saat manusia ingin diciptakan. Ya udah lebih banyak belajar lagi Bang ya, belajar lagi lah Bang. Makasih Bang. Mana lebih banyak belajar?